Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mamboror, NIM saya 230170 Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen database. Oke, di sini ada data dan informasi. Nah, konsep dasarnya data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data merupakan hasil yang diperoleh dari beberapa sumber tanpa pengolahan. Fungsi utama data adalah sebagai awal perencanaan. Dan informasi, suatu data yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi penggunanya. Fungsi utamanya adalah sebagai informasi kepada orang lain yang membutuhkan dan bermanfaat. Nah, selanjutnya ada perbandingan data. Nah, selanjutnya ada perbandingan data dan informasi. Karakteristik data tidak memiliki makna apapun. Data dapat berbentuk fakta dengan segala bentuk pengamatan. Bagi orang awam, data tidak dipahami. Lingkup data lebih detail dan bersifat teknis. Kalau karakteristik informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. Informasi dan data yang sudah diolah dengan beragam teknik tertentu. Bagi orang awam, mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada pengertian database. Database merupakan suatu kumpulan data yang saling berhubungan dan berkaitan dengan subjek tertentu, tujuan tertentu. Nah, menurut Stephen dan Pleo pada tahun 2000, database merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi dan atau data. Kalau menurut Silberscan pada tahun 2022, database merupakan sebagai kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Kalau menurut MCLN pada 2001, database merupakan kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Nah, di sini ada model database. Model database ada tiga, model standalone, model client atau server, dan model three-tier. Model standalone adalah semua pemrosesan dilakukan secara terpusat atau berbasis host. Pemrosesan terjadi pada sebuah mesin tunggal. Sehingga semakin banyak pengguna yang mengakses host, maka host akan kewalahan atau down. Model klien atau server, pemrosesan terjadi pada sisi klien dan server. Langkah yang tepat karena mengurangi beban pemrosesan dari komputer pusat ke komputer klien. Model ini dapat diakses di berbagai lokasi, tidak sebatas pada satu lokasi tertentu. Model three-tier yaitu menjawab keterbatasan pada arsitektur model klien dan server. Pemrosesan disebarkan dalam tiga lapisan. Yang pertama adalah layanan presentasi atau klien, yang kedua layanan bisnis atau menengah, dan yang juga layanan data atau sumber data. Konsep data relasional. Database relasional memerlukan beberapa data tabel untuk menyimpan data yang bisa saling berhubungan. Tabel-tabel ini dihubungkan dengan membuat relasi mereka sehingga membentuk suatu sistem yang terintegrasi. Yang pertama sini ada tabel, kumpulan dari beberapa record. Yang kedua tabel record, kumpulan dari data mengenai suatu item. Yang ketiga ada file, yang ketiga ada file item data tunggal. Yang keempat ada key file atau primary key, identitas untuk setiap record. Nah, selanjutnya ada struktur tabel data dalam database. Yang pertama ada definisi file. Definisi file ini tiap-tiap file yang memiliki aturan tersendiri untuk menentukan tipe data dan memasukkan datanya, seperti teks, angka, tanggal. Yang kedua ada otomatisasi. Primary key harus ditambahkan otomatis oleh sistem database sehingga tidak terjadi duplikat atau kesalahan data. Yang ketiga ada primary key. Tiap-tiap tabel harus memiliki primary key dari salah satu file dalam tabel. Nah, selanjutnya ada keunikan data. Sebuah data yang dapat berpresentasikan satu baris record secara unik. Di sini ada penerapan konsep database dalam sistem informasi. Yang pertama informasi, pengambilan keputusan database, penyimpanan struktur data fakta mentah. Nah, dalam sistem informasi modern, database menjadi komponen krusial yang menghubungkan antara data mentah dengan informasi yang berguna. Pemahaman tentang konsep database, struktur tabel, dan relasi antar data memungkinkan
pengembangan sistem yang efisien dan efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam mata kuliah sistem manajemen database, kita dapat merancang dan mengimplementasikan solusi database yang memenuhi kebutuhan organisasi modern dalam mengelola data mereka. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.